Haji Dr. Muiz, Ketua Majelis Taklim Masjid Amir Hamzah Bapak Abdul Yakin, Guru Tetap Majelis Taklim Masjid Amir Hamzah Ustadz Adianto, dan juga yang kami hormati Ustadz Haji Mukhlis Agung PLC, serta tim perwakilan dari PT Jakpro, dan juga para ketua DKM Masjid atau Musola Kecamatan Menteng, dan juga ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Majelis Taklim se-Jakarta Pusat, dan juga yang kami hormati Direktur AMS Tour and Travel. Siar kita makin lama makin kokoh dan makin baik. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di pengajian mingguan. Ada taksim di hari Sabtu, kemudian juga ada kajian hadis di hari Kamis. Dan setiap hari Senin pun ada. Kami kerjasama dengan salah satu yayasan Pak Agung yang Senin ini Pak, yayasan tiba untuk pengajian umum juga. Jadi semua hari ini kita dihadirkan oleh seluruh jamaah taklim ke agenda ini. Tapi sekali lagi para jamaah semua tak kenal maka dilakukan langsung dia masuk ke kamar kelahiran, tempat melahirkan, bayi itu diambil, bawa lari ke padang pasir, keluar dari rumah. Keluar dari rumah, entah di halaman atau di ujung atau mana, terus diapain? Dibenamkan di pasir. Ada yang berani nolong? Itu tradisi. Sebagaimana suami juga punya haknya agung. Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan laki-laki yang terbaik, suami terbaik adalah laki-laki atau suami yang paling baik terhadap istrinya. Paling baik kalau suami baik itu kayak apa? Ya, paling baik itu kayak apa Bu? Misalnya apa? Berbuat kebaikan pada istri itu kayak apa? Ya, mencukupi kebutuhan. Ini benar. Mencukupi kebutuhan istri, suami mencukupi kebutuhan istri. Ya itu berarti suami yang memuliakan istrinya. Itu suami yang baik, maka dia mendapat apa? Surga. Jadi misalnya nih ya, istrinya itu kering rontang, terus sama suaminya dibawakan makanan, dibelikan obat, dibelikan vitamin, terus baik nggak suaminya? Maka suami itu dapat apa Bu? Surga. Maka terus karena tinggal sama siapa? Kira-kira di palang itu nggak Bu? Nah, ini mohon maaf, ini suatu kenyataan di masyarakat ya. Mudah-mudahan semua ini tidak terjadi ya. Tapi kenapa Uli sampai mengangkat satu peristiwa itu tadi, supaya yang ngantuk jadi terbangun ya, karena waktunya juga sudah siang, sudah apa ya, udaranya juga ada, jangan sampai ngantuk ya. Oke, kemudian lagi dijawab, ditanya lagi kepada Rasulullah,
berbuat baik kepada ibu. Ya kalau sudah kepada ibu, kepada siapa? Maka disebut kepada itu merupakan tanggung jawab seorang karena imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Karena seorang perempuan selalu dinilai dari perangainya, baik akhlak maupun kehormatannya. Selain itu, seorang ibu juga selalu menjadi contoh pertama. Hingga kalau dia mengajarkan Islam dengan baik, maka insya Allah muncul penerus menegakkan agama Allah 3 orang. Tapi kalau si ibunya punya anak 3 tidak mengajarkan agama, mohon maaf, berarti sudah ada 3 penerus apa? Penerus kebatilan. Hati-hati, harus hati-hati. Negeri kita, seluruh rakyat Indonesia mulai dari kecil sampai yang tua, setiap kepala itu akan dapat pembagian dari pemerintah 200 juta. Banyak nggak ini? Banyak nggak? Banyak. Banyak banget. Ini ternyata negara kita ya ini belum negara tergantung juga baik dulu perempuan. Nah, coba dampak akhlak yang mulia kita belajar sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, sungguh seorang muslim dapat meraih derajat orang yang sholat dan